Ketetapan syar'i, semua yang Allah berikan kepada hambanya berupa perintah, larangan maupun aturan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran, ada yang hukumnya makruh, dan ada yang haram. Di saat kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti aturan Allah, menjalankan apa yang telah Allah turunkan, berarti kita mentaati ketetapan syar'i. Ibadah kita terhadap ketetapan disebut dengan ketetapan kauni. Apa itu ketetapan kauni? Ketetapan kauni adalah ketetapan berupa takdir. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada hambanya, itulah ketetapan kauni. Nah, ini hamba tidak. Kalau ketetapan syar'i mungkin hamba bisa menghindar. Disuruh sholat, dia nggak mau sholat. Disuruh bayar zakat, dia nggak mau bayar zakat. Dia bisa menghindar ketetapan syar'i. Tapi kalau ketetapan kauni, hamba tidak bisa menghindar. Siapapun pasti dia akan terkena ketetapan Allah berupa ketetapan kauni. Artinya tidak ada orang yang bisa keluar dari takdir. Sehingga di bagian inilah kita perlu menyadari bahwa kita ini sebab Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menetapkan kehidupan ini, dialah mengatur seluruh hambanya. Kaitannya dengan ketetapan kauni, apa ibadah yang harus kita lakukan terhadap ketetapan kauni? Terkait ketetapan kauni yang berupa takdir Allah, di situ ada dua hal. Kegiatan sebelum takdir itu terjadi dan kegiatan pasca takdir itu terjadi. Kegiatan sebelum takdir terjadi dan kegiatan pasca takdir itu terjadi. Sebelum takdir itu terjadi, kita merencanakan sesuatu. Pengen A, pengen B, pengen C. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini punya rencana ya. Misalnya, mohon maaf, yang ngantuk itu punya rencana nggak? Punya? Punya. Apa rencana dia? Andaikan dia diminta pulang, Bapak ngantuk silakan pulang saja. Sampai rumah harapannya apa? Tidur. Apakah pasti terjadi dia bisa tidur? Belum tentu. Bisa jadi ketika sampai rumah malah dikongkon kerja bakti. Ketika sampai rumah bisa jadi suruh ngomong anaknya. Sehingga ada orang punya rencana tertentu, tapi ketika ingin dia wujudkan, dia tidak mendapatkannya. Baik rencana jarak pendek maupun jangka panjang. Karena itulah jamaah, manusia boleh berencana, tapi hasil dia tidak bisa menentukan. Yang kedua adalah aktivitas pasca takdir. Pasca terjadi. Aktivitas pasca terjadi ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Ketika berhasil, manusia diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Tujuannya apa? Agar dia tidak menjadi ujub, tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa bahwasanya keberhasilan ini karena upaya yang dia lakukan. Namun dia diajarkan untuk bersyukur, menyadari bahwasanya ini murni pemberian dari Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena jasamu, bukan karena kamu bisa, dan seterusnya. Makanya orang yang pandai bersyukur itu tidak akan pernah ujub. Dia menyadari ini semuanya murni pemberian Allah. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sebagai salah satu di antara contoh manusia yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hamba yang pandai bersyukur. Pada saat beliau mengadakan sayembara, qala may ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian, wahai para rakyatku, yang mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang ke sini dalam rangka untuk menyerahkan diri. Maka beberapa makhluk dia mendaftarkan. Di antaranya adalah jin ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami.
Ifrit mengatakan, aku sanggup untuk memindahkan singgasana itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Kemudian ada juga manusia yang paham isi Taurat, paham isi Alkitab, maksudnya isi Taurat, yang kemudian dia mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku mampu untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Anda selesai berkedip. Berapa mikrosekon itu? Berapa mikrodetik? Sangat sebentar sebelum selesai berkedip. Coba Pak jenengan kedip, ada sedetik nggak itu Pak? Nggak ada. Kita berkedip kurang dari 1 detik. Tapi kemampuan ini dimiliki oleh orang yang paham isi Taurat. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala, begitu Sulaiman melihat singgasana itu sudah ada di hadapannya, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya karena karunia Allah. Ini semuanya karena karunia Allah, pemberian Allah. Allah hendak mengujiku, apakah saya bisa bersyukur ataukah saya akan jadi orang yang kufur. Sehingga walaupun Sulaiman punya pasukan yang demikian hebat-hebat, dan Allah tampakkan mereka bisa memindahkan singgasana dari Sabak. Sabak itu di mana Pak? Yaman. Dipindah ke Syam, ke Palestina, dalam waktu kurang dari 1 detik. Tapi Sulaiman tidak merasa ini karena kehebatan A, karena kehebatan B, karena kekuasaanku. Tapi beliau mengatakan di mana? Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah murni karunia Allah. Makanya Bapak Ibu, prestasi apapun yang kita miliki itu ujian. Prestasi apapun yang kita miliki itu ujian. Dan orang ketika punya prestasi tertentu, maka dia diajarkan, jadilah hamba yang bersyukur, agar kamu tidak ujub, sehingga tidak merasa bahwasanya prestasi itu murni karena kehebatanmu. Baik. Kemudian peluang yang kedua, kita masih bicara di bagian hasil ya. Yang kedua adalah gagal. Kalau gagal, apa yang harus dilakukan? Manusia diajarkan kalau mengalami kegagalan untuk bersabar. Kenapa dia diminta untuk sabar? Agar dia selalu husnudzon kepada Allah. Karena orang kalau tidak sabar itu muncul emosi, nggak senang dengan kegagalan, akhirnya dia mohon maaf sampai marah kepada Allah, emosi kepada Allah. Dan perbuatan semacam ini bisa mengundang dosa, sebab yang bersangkutan tidak sabar. Karena itu orang yang sabar akan ridho dalam menerima takdir. Orang yang sabar, dia ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa takdir Allah itu diapit oleh 2 hal. Siapa yang bisa melakukan 2 hal ini dengan sempurna, maka dia berarti bisa beribadah dalam urusan ketetapan Allah dengan sempurna. Syekhul Islam mengatakan, al-maqduru yaktanifuhu amran. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu diapit dengan 2 sifat. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah diapit dengan 2 sikap. At-tawakkulu qabla al-qadar war-ridha ba'da. Tawakal sebelum kejadian dan ridha setelah kejadian. Saya ulang ya. Semua takdir Allah itu diapit oleh 2 sikap. Tawakal sebelum kejadian dan ridha pasca kejadian. Faman tawakkala qabla al-maqdur war ridha ba'da faqad tamma al-ubudiyah. Barang siapa yang tawakal sebelum kejadian dan dia bisa ridha pasca kejadian, maka dia telah menyempurnakan peribadatan kepada Allah dalam urusan takdir. Jadi ibadah kita dengan takdir bentuknya adalah tawakal dan ridha.
tawakal sebelum, ridho sesudah. Nah, pembahasan kita kali ini ada di mana, Pak? Ada di sesi tawakal. Kita mau membahas di bagian sebelum kejadian, yaitu di posisi tawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang artinya pasrah. Pasrah kepada Sang Pencipta ini diajarkan kepada hamba agar mereka menyadari bahwa tidak semua masalah yang dia hadapi mampu dia selesaikan sendiri. Saya ulang ya. Tawakal itu diajarkan kepada hamba, tujuannya agar hamba menyadari bahwa tidak semua masalah yang dia hadapi mampu dia selesaikan sendiri. Agar dia menyadari kalau dia ini lemah. Sehingga ada banyak sekali masalah yang sebenarnya dia sudah tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga dalam kondisi ini serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Baik, sebagai contoh ya, ada orang sakit. Harapannya apa Pak orang sakit itu? Apa yang ada dalam pikiran orang ketika sakit? Ya? Apa yang ada dalam pikiran orang ketika sakit? Pengen cepat sembuh. Ada salah satu jamaah pernah datang ke saya selesai kajian, usianya 70-an. Beliau bilang, tolong doakan biar saya sehat. Karena saya kalau sakit, ibadah saya itu jelek sekali. Masya Allah. Jadi beliau memahami begini, ketika saya sakit, dalam pikiran saya itu isinya cuman kapan sembuh. Tapi kalau saya sehat, dalam pikiran saya kapan bisa ibadah. Berarti isi pikirannya sama atau beda Pak? Isi pikirannya sama atau beda? Isi pikiran itu ketika beda Pak, menentukan kualitas hidup orang. Sehingga kalau isi pikiran orang ini cuman kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh, harapan dia duniawi murni. Tapi kalau pikiran dia, gimana saya bisa beribadah A, gimana saya bisa beribadah B, gimana saya bisa beribadah C, isi pikirannya akhirat. Beda. Ada seorang ustadz selesai opnam, lalu beliau kirim satu pesan di WA setelah beliau sembuh. Mohon para asatidzah, para ustadz jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau sakit yang ada dalam pikiran kita cuman kapan sembuh. Karena kalau beliau sehat, dalam pikirannya itu mikir materi pelajaran, mikir kajian, mikir nanti mau menyampaikan apa, mikir dakwah, dan itu pikiran berkualitas. Tapi ketika sakit, pikirannya turun kualitasnya. Yang dipikir hanya kapan sembuh. Paham ya? Nah, ketika orang itu sakit, dia berobat di tempat A, berobat di tempat B, berobat di tempat C, dan seterusnya. Berarti dia melakukan apa? Usaha. Dia melakukan usaha. Ada rencana, usaha, lalu nanti akan ada hasil. Dalam kondisi ketika dia sedang mencari usaha tadi, sedang ikhtiar berobat di tempat A, berobat di tempat B, C, dan seterusnya. Kalau terlalu membebani diri dengan cara mikir, pokoknya setelah ini saya harus berobat ini, terus berobat ini, berobat ini, akhirnya dalam pikirannya akan terbebani dengan kapan dia bisa berobat. Dan itu akan menambah dia semakin parah sakitnya. Karena sakit kemudian kepikiran sakitnya, itu tidak meringankan sakitnya, tidak meringankan sakitnya, tapi justru akan memperparah. Kenapa Pak? Sebab dia sakit dua hal, sakit fisik plus sakit perasaan ya. Misalnya, mohon maaf ya, apa yang Bapak pikirkan ketika sakit? Pengen sembuh. Lebih sakit mana, badannya atau pikirannya? Lebih sakit mana, badannya atau perasaannya? Bapak kalau sakit, sakit hati enggak? Nggih. Lebih sakit mana, badannya atau perasaannya? Dua-duanya. Yang lebih parah yang mana Pak? Badannya atau perasaannya? Misal ya,
Pilek itu penyakit yang sederhana atau tidak, Pak? Pilek. Mungkin orang akan mengatakan, ini penyakit yang sederhana ya, paling 3 hari sembuh biasanya. Ini sampai 10 hari nggak sembuh-sembuh. Kapan to marine? Dosaku iki apa to? Loro kaya ngene kok ora mari-mari. Bar pilek, watuk itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Kapan to watuk iki ilang kok ora ilang-ilang? Akhirnya kita banyak berkomentar dan menampakkan bahasanya sebenarnya batin kita itu sedang sakit. Dan ternyata sakitnya batin itu lebih parah daripada sakitnya fisik. Kenapa bisa demikian? Hamba perlu menyadari, kalau Bapak terlalu memikirkan hal ini, itu justru akan memperparah sakitnya. Jika kita sudah tidak mampu, selehno. Makanya orang Jawa menyarankan dadi wong sing semeleh. Karena orang kalau terlalu berpikir, dia itu akan jadi beban bagi dirinya. Dan beban itu dipegangi terus. Lama-lama dia akan kecapean. Ketika kecapean, maka dia lelah lahir batin. Fisiknya makin parah sakitnya karena didukung dengan kelelahan batin. Maka biarlah fisik ini sakit, tapi batin jangan sakit. Caranya gimana, Pak? Tawakal, itulah kata kunci. Serahkan masalah Anda kepada Zat yang Maha Kuasa. Ketika Anda sudah serahkan masalah Anda kepada Zat yang Maha Kuasa, itu seperti Bapak mengangkat beban. Saya kalau mengangkat beban ini terlalu lama, keberatan, tak taruh. Baik. Kalau saya tanya, kira-kira gelas ini berisi air ya, beratnya berapa, Pak? Ada setengah kilo? Nah, nggak sampai ya, nggak sampai. Ya mungkin 300 gram ada, 300 gram. Bapak mengangkat ini kuat nggak? Kuat ya. Baik. Kalau disuruh megang seperti ini 10 menit kuat? Kuat. Kuat. Bagaimana kalau Anda saya minta untuk megang ini selama 3 jam? Pegel. Anda jangan berpikir ini kan ringan. Iya, ringan kalau sebentar. Tapi ketika Bapak pegang selama 5 jam, kemeng. Tangan Anda akan terasa capek. Terus gimana, Pak? Ada punya masalah seleh nih. Beban ringan ketika dipegangi terus dipikir terus, dan kita nggak tahu sampai kapan kita akan berpikir itu, maka itu akan membuat batin kita kelelahan. Tidak semua masalah perlu untuk selalu kita pikirkan. Ada posisi di mana masalah, ya sudahlah, daripada saya pikirkan terus nggak ada selesainya juga, saya serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Maka Allah kasih janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan baginya. Namun tawakal semacam ini tidak semua orang bisa. Masih banyak orang yang ketika sudah diajari gimana cara tawakal, tapi dia selalu kepikiran terus, aku kok durung hilang-hilang ya, kepikiran terus. Karena kamu belum bisa maksimal tawakal. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, untuk bisa tawakal, latihannya adalah memupuk iman dan yakin. Orang kalau punya iman dan punya yakin, maka dia akan bisa lebih bertawakal kepada Allah. Tapi kalau imannya lemah, tawakalnya lemah. Karena itulah Allah katakan dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Semakin yakin, semakin besar tawakalnya, semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya pertolongan dijanjikan oleh Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tapi kalau tawakalnya setengah-setengah, bisa jadi pertolongannya datangnya setengah-setengah.
Namun kalau tawakalnya penuh, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pertolongan itu lebih cepat dan kontan di awal. Ada banyak sekali kejadian yang diceritakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa orang yang tawakal di masa silam. Merekalah para nabi dan orang soleh. Sekarang kita ceritakan manusia yang pertama. Kejadian yang dialami oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ini adalah imamut tauhid, imam dalam masalah tauhid, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pada saat Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, karena beliau emosi. Ini kenapa benda seperti ini kok disembah? Nah, masyarakat di tempatnya Ibrahim, satu kampung itu punya kebiasaan di momentum tertentu mereka pergi meninggalkan kampung dalam rangka berburu. Ibrahim ikut dalam keberangkatan itu. Di tengah jalan Ibrahim minta izin. Wa qala inni saqim, dan Ibrahim mengatakan aku sedang sakit. Akhirnya Ibrahim pulang. Maka Ibrahim berkeinginan untuk pulang ini tujuannya apa? Dalam rangka menghancurkan berhala. Wa qala la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ibrahim mengatakan, sungguh akan aku buat berhala-berhala itu kalian hancur setelah kalian pergi dari kampung ini. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Akhirnya berhala itu dipentungi sama Ibrahim jadi kepingan kecil-kecil, kecuali yang paling besar dibiarkan utuh. Dah? Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, karena Ibrahim melakukan itu di saat satu kampung semuanya meninggalkan tempat. Maka beliau lakukan itu tanpa diketahui oleh masyarakat. Nah, pada saat mereka balik ke kampungnya, mereka kaget. Lalu mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa pelaku perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Sungguh dia adalah orang yang zalim. Nah, mereka kan tidak punya bukti siapa pelakunya. Cuman ada salah satu di antara mereka yang menggunakan indikator. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang bilang begini, saya itu pernah mendengar ada seorang pemuda, yang pemuda ini sering menyinggung Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Qala fa'tu bihi ala ayunin nas. Sekarang datangkan Ibrahim di hadapan banyak orang. Akhirnya ketika Ibrahim didatangkan, mereka tanya, a anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan praktek ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Loh, yang melakukan kan yang paling besar ini. Coba tanya sama mereka kalau mereka bisa bicara. Bohong enggak? Hah? Bohong? Bohong atau tidak ini? Ibrahim besok di hari kiamat, beliau malu untuk berdoa, mengingat apa? Ada 3 kebohongan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim. Dan para ulama mengatakan sebenarnya yang dilakukan oleh Ibrahim ini tidak bohong. Yang dilakukan oleh Ibrahim itu tauriyah. Yang dilakukan oleh Ibrahim itu tauriyah. Misalnya ya, bapak dari rumahnya si A, misalnya dari rumah orang tua, terus pulang ke rumah ya, ke tempat istri. Sudah? Biasanya istri akan tanya, dari mana kok lama nggak pulang-pulang? Nah, tapi Anda malu untuk menyebutkan kalau baru saja dari rumah orang tua. Maka bapak mampir masjid sebentar, cuci tangan, terus baru pulang. Nah, lalu ditanya, dari mana Pak kok lama? Dari masjid. Saya dari masjid. Coba kamu tanyakan ke masjid kalau dia bisa bicara. Nah, paham maksudnya?
Berarti saya benar dari masjid jika masjidnya bisa bicara. Dari mana kok lama? Dari masjid. Coba kamu tanyakan ke masjid, kalau masjidnya bisa bicara. Berarti saya benar bahwa saya dari masjid jika masjidnya bisa bicara. Nah, tapi karena masjidnya tidak bisa bicara, berarti saya tidak dari masjid, Bang. Nah, Ibrahim mengatakan, coba kamu tanyakan kepada yang besar ini. Tanyakan sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Berarti kalau mereka bisa bicara, pelakunya bukan saya. Nah, karena mereka tidak bisa bicara, berarti pelakunya saya. Bisa memahami gak ini? Bisa ya? Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya adalah yang besar ini. Coba tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Nah, berhubung mereka tidak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Sudah? Akhirnya mereka emosi. Lalu mereka mengatakan, qalu harriku wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim, kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Jadi mereka menolong Tuhannya. Akhirnya dibuatlah api yang sangat besar. Ada yang menyebutkan bahwa mereka membuat cekungan, Pak. Mereka membuat lubang, lalu naruh kayu yang ditumpuk-tumpuk setinggi rumah, kemudian dibakar. Saat api itu menyala bulat-bulat, ya, berkobar-kobar, mereka siap untuk masukkan Ibrahim ke dalam api. Pakai apa mereka melempar Ibrahim ke dalam api? Bukan dilempar dengan orang, tapi dilempar dengan menggunakan manjanik. Ketapel besar itu, Pak. Dilempar dengan manjanik. Saking besarnya api itu sampai mereka sendiri nggak berani mendekat. Dalam kondisi itu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah, dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Puncak tawakal yang tinggi, walaupun di hadapannya itu adalah sesuatu yang mengancam nyawanya, tapi Ibrahim sadar, aku punya Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan masalahku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka dilemparlah Ibrahim dengan menggunakan manjanik. Allah Ta'ala berfirman, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim ketika dibakar sama sekali tidak tersentuh dengan panasnya api, dan tidak tersakiti ketika beliau jatuh di tumpukan kayu. Selamat Ibrahim. Dalam posisi ini contoh orang yang tawakal dalam kondisi ketika dia berada di puncak ujian, dan itu sangat mengancam. Baik, kejadian yang kedua yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa berdakwah di Mesir dan mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya justru semakin menjadi-jadi, dan mereka emosi kepada Bani Israel, dan itu bertahan selama bertahun-tahun. Musa alaihissalam berdakwah di Mesir itu dalam waktu yang lama, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk memindahkan Bani Israel, mengajak Bani Israel keluar dari kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkan para hambaku di waktu malam, kalian akan dikejar. Akhirnya Musa bersama Bani Israel dari Mesir berangkat ke arah timur. Di ayat yang lain Allah mengatakan fa'atba'uhum musyrikin. Mereka mengikuti Bani Israel ke arah timur. Ketika ke arah timur, timurnya Mesir apa, Pak? Laut Merah. Maka pasukan Musa bersama Nabi Musa ketemu dengan Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, di saat mereka ketemu dengan Laut Merah, mereka terhenti. Pasukan Fir'aun menyusul dari belakang. Dua pasukan ini saling melihat. Falamma tara'al jam'an, ketika dua pasukan itu saling melihat, qala ashabu Musa,
Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Kita pasti akan ketangkap. Kamu mau lari kemana? Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Maju mati, mundur mati. Mereka dalam kondisi ketakutan seperti itu, mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti akan ketangkap. Kita pasti akan dibunuh oleh mereka. Apa jawab Musa? Sebagai orang yang sangat tawakal kepada Allah, beliau mengatakan, qala kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jamaah, pada waktu Musa alaihissalam dalam situasi seperti itu, apakah beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan? Belum. Sehingga Musa enggak tahu. Tapi tawakal Musa bukan kepada tongkat, namun tawakalnya kepada Allah. Musa tidak mengatakan, tenang jamaah, tenang, ada tongkat, santai aja. Beliau tidak mengatakan demikian ya. Tapi yang beliau sampaikan apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Petunjuknya apa? Allah belum kasih. Tapi Musa tawakalnya kepada Allah, bukan kepada tongkat. Fa'auhayna ila Musa, lalu aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke arah lautan, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, maka lautan itu terbelah dan setiap belahan itu naik ke atas airnya seperti gunung yang tinggi. Ada yang menyebutkan bahwa lautan itu terbelah menjadi 12, sehingga ada 12 lorong. Ada 12 lorong. Airnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibuat pergi ke tempat yang lain seperti laut ketika surut ya. Anda lihat laut ketika surut airnya kemana? Kan bukan terus meninggi di atas ini, tapi pergi ke tempat yang lain. Nah, dalam peristiwa Bani Israel ini airnya dibuat tinggi sehingga mereka jalan di antara air-air yang ditahan oleh Allah. Saat mereka berjalan, mereka diselamatkan oleh Allah. Satu pelajaran yang tadi kita ambil, tawakalnya Musa di saat semua orang ketakutan dan merasa dalam perhitungannya kita pasti akan ketangkap, tapi Musa tawakal kepada Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Di puncak perjuangan Allah berikan solusi. Dalam posisi ketika beliau sudah terdesak, terjepit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Allah berikan solusi. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizatnya. Air itu naik dan Bani Israel bisa lewat. Yang terjadi apa? Fir'aun dengan kebencian yang dia miliki, dia kejar itu Bani Israel. Sehingga setelah Bani Israel sudah selamat ke darat, Fir'aun menyusul bersama dengan bala tentaranya. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kam taraku min jannatin wa uyun wa na'matin kanu fiha farihin. Mereka telah meninggalkan kebun-kebun dan mata air yang ada di Mesir, aneka kenikmatan yang mereka banggakan. Maksudnya begini, kalau Fir'aun itu pada waktu melihat Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah, kemudian Fir'aun balik pulang ke Mesir, dia masih bisa jadi raja, masih bisa menikmati kerajaannya, masih bisa menikmati aneka kekayaan yang ada di kota Mesir. Tapi emosi Fir'aun dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makin menjadi-jadi, sehingga dia nggak terima. Maka dia kejar itu Bani Israel, nyusul. Saat nyusul, semua bala tentara yang dibawa oleh Fir'aun mati semuanya. Maka Allah membinasakan Fir'aun itu bukan dengan cara kerajaannya ditenggelamkan ke bumi atau dibuat gempa bumi sehingga runtuh hancur, tapi Allah buat kerajaannya utuh, tidak tersentuh. Orang yang laki-laki semuanya dibuat mati tenggelam.
Dan ulama mengatakan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu dia membantai laki-lakinya Bani Israel dan membiarkan wanita-wanita Bani Israel, maka dibalas oleh Allah, laki-lakinya Fir'aun mati semuanya, wanitanya utuh di kota Mesir. Maka ketika itu yang ada tinggal di kota Mesir tinggal orang lemah yang sudah tua dan para wanita serta para anak-anak. Sementara yang laki-laki dewasanya ikut mengejar Bani Israel dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istananya utuh, para wanita yang ada di sana utuh, anak-anak utuh, kemudian kekayaannya utuh. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha, dalam sebagian riwayat diperintahkan oleh Musa untuk datang ke Mesir dalam rangka merampas kekayaan kota Mesir. Kadzalika wa awrathnaha Bani Israel. Demikianlah kami berikan kekayaan kota Mesir kepada Bani Israel. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah balas tipu daya mereka, dan Allah yang terbaik dalam memberikan balasan tipu daya. Baik, Pak, itu kan Nabi, Pak, yang kalau kita diminta untuk niru Nabi rasanya kok nggak mungkin. Ada nggak Pak cerita selain Nabi yang menggambarkan tentang tawakal seseorang? Kita sebutkan kisah yang dialami oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Hajar ibunya siapa? Ismail. Hajar ummu Ismail. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Ibrahim lama enggak punya anak. Dan beliau sudah sering berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Beliau banyak meminta kepada Allah agar diberi keturunan. Hidup berdua bersama Sarah, lama sekali nggak punya keturunan. Sampai akhirnya Sarah ini, Ibrahim bersama Sarah melewati sebuah kampung. Di kampung ini ada seorang raja yang dia suka merampas wanita siapapun yang lewat di kampungnya, dan kemudian kalau dia jalan sama suaminya maka suaminya dibunuh. Nah, ketika Ibrahim sudah masuk kampung itu, dicegat. Akhirnya dilaporkan kepada sang raja, wahai raja, ada seorang lelaki bersama seorang wanita yang layak untuk jadi istri Anda. Akhirnya sang raja berniat untuk merampas Sarah. Nah, Ibrahim pesan sama Sarah, nanti kalau kamu ditanya siapa aku, jawab dia adalah saudaraku. Kalau kamu ditanya siapa saya, jawab itu adalah saudaraku. Karena kalau Sarah ngaku itu suamiku, Ibrahim dibunuh. Maka Sarah diminta oleh Ibrahim jawab itu saudara. Maksudnya adalah saudara seiman. Maksudnya saudara seiman. Akhirnya Sarah berhasil dirampas oleh sang raja. Di dalam istana Sarah sholat. Setiap kali sang raja mau mendekat Sarah, mau diperkosa, Sarah berdoa kepada Allah. Seketika itu sang raja lumpuh badannya. Lalu dia teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong. Doakan biar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku. Akhirnya didoakan Sarah, dia sembuh. Lalu kemudian saat dia mau menjamah Sarah, didoakan lagi, lumpuh lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya sang raja ini bilang kepada para pengawalnya, usir wanita ini, kau telah membawa setan di sini. Kemudian dia hadiahkan seorang wanita namanya Hajar. Maka Hajar jadi temannya Sarah. Akhirnya Ibrahim berhasil melintasi kampung itu bersama istrinya dan Hajar. Lalu Sarah meminta Ibrahim agar menikahi Hajar. Ada yang bilang ini budak, ada yang bilang bahwa statusnya adalah istri. Intinya Hajar radhiyallahu anha adalah pasangan keduanya Ibrahim. Nah, dari Hajar inilah kemudian terlahir Ismail. Barulah Ibrahim punya anak yang sudah lama dinantikan.
Dari istri Sarah nggak terlahir anak, dari Hajar terlahir anak seorang Ismail. Kecemburuan Sarah muncul. Ibrahim sudah bersamaku lama tapi tidak pernah berhasil mendapatkan anak. Ini dengan Hajar baru sebentar sudah menghasilkan anak. Maka kecemburuan yang demikian besar itu menyebabkan Sarah jadi tidak suka ketemu Hajar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Ibrahim mengungsikan Hajar ke kota Mekah. Dan dikatakan ya bahwasanya setelah sampai di kota Mekah, Ibrahim masih rajin berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Sarah punya anak namanya Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak sebagian ulama menyebutkan kurang lebih hanya 3 tahun. Jadi setelah terlahir Ismail, 3 tahun berikutnya Sarah melahirkan anak Ishak. Baik. Ada satu peristiwa yang terjadi pada Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Setelah Hajar ditaruh di kota Mekah, kemudian diberi perbekalan hanya beberapa makanan dan air, lalu Ibrahim pergi. Dikejar sama Hajar. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, kau mau pergi kemana? Apa kau tega meninggalkan kami di tempat ini, di lembah ini, gak ada manusia dan gak ada kehidupan? Tapi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Hajar berkali-kali bertanya seperti itu dan Ibrahim sama sekali tidak noleh ke arah Hajar. Masya Allah ya. Karena perintahnya taruh, tinggal pergi. Taatnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan taruh istri dan anakmu di kota suci Mekah, lalu tinggal pergi. Dikejar sama Hajar. Apa kau mau tinggalkan kami di tempat seperti ini tanpa kehidupan dan tanpa manusia? Tapi Ibrahim tidak noleh sama sekali. Sampai kemudian Hajar merasa paham bahwa mungkin ini adalah perintah Allah. Faqalat lahu, akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya menjawab, na'am, iya. Tawakalnya wanita ini, Pak. Begitu mendengar jawaban ini, apa yang beliau ucapkan? Idzan la yudayyi'una. Jika demikian, Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Lalu pergilah Ibrahim. Setelah beliau berada di balik bukit, istri dan anaknya sudah tidak kelihatan, barulah Ibrahim berhenti, lalu beliau menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Rabb kami, aku telah tinggalkan keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Tanpa tanaman itu kan berarti tanpa kehidupan. Coba, lelaki siapa yang punya mental seperti Hajar? Saya yakin, saya tidak bicara wanita ya. Lelaki siapapun mungkin tidak punya mental sekuat Hajar. Daripada nanti saya mati kaliren di sini, mati kelaparan, mending bunuh diri. Mungkin dia akan bentur-benturkan kepalanya di batu agar bisa cepat mati. Hajar dalam situasi itu beliau tidak bunuh diri. Beliau tawakal kepada Allah dan beliau mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau demikian ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Baik. Setelah Ibrahim pergi, tinggal mereka berdua. Hajar hanya bersandar di puing-puing Ka'bah. Karena Ka'bah ketika itu belum tinggi ya. Ka'bahnya runtuh.
Dibangun sudah lama. Ada yang mengatakan yang pertama kali bangun Ka'bah adalah malaikat, karena ini bangunan yang pertama ada di muka bumi. Tinggal puing-puingnya. Kalau matahari terbit dari timur, Hajar berada di sebelah baratnya, sehingga kena bayangan. Matahari di sebelah barat, Hajar pindah ke sebelah timur, sehingga kena bayangan. Beliau hanya mengkonsumsi bekal yang beliau bawa plus air yang ada, sampai bekal itu habis, hingga ASI Hajar sudah tidak keluar. Kira-kira berapa lama seorang wanita yang menyusui, berapa lama dia tidak makan sampai ASInya nggak keluar? Berapa lama, Mbak? Nggak punya pengalaman kayak gitu ya? Kalau menurut ibu-ibu berapa lama? Berapa lama seorang wanita yang menyusui tidak makan, tidak minum sampai ASInya nggak keluar? Sehari? Sehari ASI nggak keluar. Dalam posisi ketika ASI nggak keluar, Ismail minta ASI, tapi disusui tapi nggak ada ASI yang keluar. Akhirnya Ismail kelaparan dan nangis. Nangis di hadapan ibunya. Ibunya nggak kuat melihat anaknya nangis. Maka Hajar radhiyallahu anha, karena beliau tidak kuat meninggalkan anaknya dia tidak kuat melihat anaknya nangis, Hajar taruh anaknya yang sedang nangis, kemudian dia pergi. Dalam sebagian riwayat dikatakan, kenapa Hajar itu pergi? Karahiyatan an tadhura ilaihi, karena Hajar nggak sanggup melihat anaknya mati di hadapannya. Jadi kalaupun anaknya mati, tapi jangan di hadapan mata saya. Pergilah Hajar. Sambil berusaha untuk mencari kehidupan, naik ke Bukit Sofa. Tengok kanan kiri. Bukit Sofa di masa Hajar tidak seadem sekarang, Pak. Yang sekarang ditutupi dengan penuh AC. Itu pun orang kalau diajak sa'i, Masya Allah, jauhnya ya. Berapa jarak antara Sofa dan Marwah? 500 meter. Berarti 7 kali 3,5 kilo. Nggak selesai-selesai. Jamaah umroh ketika diajak sa'i, pegel, leren. Kok gak rampung-rampung, kapan tuh rampungnya? Bapak jenengan tuh sa'i di tempat yang adem, kanan kirinya banyak minuman, banyak makanan. Hajar radhiyallahu anha naik ke Bukit Sofa. Tengok kanan kiri nggak ada sumber kehidupan. Turun, lalu lari, kemudian naik ke Marwah, terus seperti itu sebanyak 7 kali. Hingga ketika sampai di Sofa, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba beliau mendengar seperti ada suara. Faqalat sah. Kemudian Hajar mengatakan, diam. Diam. Maksudnya adalah memerintahkan dirinya sendiri. Ternyata ada malaikat yang sudah berada di dekatnya Ismail. Malaikat itu menendang tanah, keluarlah air. Air apa ini? Zam-zam. Makanya Zam-zam itu disebut dengan ruqdah. Ruqdah itu artinya tendangan. Karena ditendang oleh malaikat, ditendang, kemudian keluarlah air. Hajar langsung turun. Kemudian beliau membuat cekungan-cekungan di sekitar sumber air itu. Dibuat cekungan. Tujuannya agar air itu tidak cepat habis. Karena kan air itu keluar dalam jumlah banyak, terus khawatir nanti tidak hilang. Maka dibuatlah cekungan untuk wadah air itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, rahimallah lau tarakat lakana ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andaikan sumur Zam-zam itu ketika keluar dibiarkan saja, jangan membuat cekungan-cekungan, ainan ma'ina, akan jadi sungai. Tapi tidak jadi sungai karena Hajar ketika itu membuat cekungan yang ada di sekitar sumber-sumur Zam-zam. Dan itulah sumber kehidupan mereka berdua.
tidak makan apapun, hanya minum Zam-Zam, tapi dari Zam-Zam itu mereka punya nutrisi yang komplit. ASINya bisa keluar, dan Ismail bisa minum Zam-Zam, bisa minum ASINya. Karena Zam-Zam itu salah satu di antara keajaibannya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amu tu'min, bisa jadi makanan. Sehingga kalau orang minum Zam-Zam bisa terasa kenyang, ya. Dulu Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada waktu beliau di Mekah ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum bisa ketemu selama beberapa hari. Abu Dzar tidak punya bekal apapun, yang diminum cuma Zam-Zam. Dari minum Zam-Zam itu Abu Dzar tambah berat badan. Sehingga kalau mau dibuktikan bisa ya, minum Zam-Zam tambah berat badan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Kurang berapa menit? Sudah habis? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Tafadhol. Satu saja mungkin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nah. Baik. Beliau bertanya tentang kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh para sahabat pada waktu perang Khandaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ada ancaman ultimatum yang diberikan oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir kepada para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya seluruh umat manusia mereka telah sepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Nanti kami suku-suku Arab ini akan bersatu untuk menyerang Madinah. Maka para sahabat ketika mendengar kalimat itu mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami pasrah kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kau memanah, bukanlah kau yang memanah, tapi Allah yang mengarahkan panah itu. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa manusia diminta untuk usaha. Dia punya rencana, dia punya masalah, kamu harus usaha untuk menyelesaikan masalahmu, mewujudkan rencanamu. Sampai pada puncaknya ketika kau sudah tidak mampu lagi, pasrahkan kepada Allah. Di saat itulah pertolongan Allah akan datang. Sehingga bolehkah manusia melakukan aktivitas untuk mewujudkan rencananya? Boleh. Dia ikhtiar, dia kerja sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mampunya di mana? Mampunya hanya sampai grade 5, ya sudah kerjakan sampai grade 5. Selanjutnya apa? Yang kau tidak mampu serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Para sahabat ketika perang Khandaq tidak diam saja. Begitu dapat ultimatum seperti itu, mereka langsung buat parit. Di saat yang sama mereka tawakal kepada Allah. Ikhtiarnya buat parit, ikhtiarnya mereka jaga, dan dalam kondisi yang sama mereka tawakal kepada Allah. Dan ketika itu Nabi SAW tidak mengatakan, tenang, ada surban, sekali kebut hilang kabeh. Nah, itu kalau sekarang ya, mungkin akan ada yang bilang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka untuk bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Apakah doa termasuk ikhtiar atau usaha? Ketika usaha yang lain sudah dilakukan, menemui jalan buntu dalam mengatasi permasalahan. Doa itu bagian dari tawakal. Ikhtiarnya adalah kerja fisik, tawakalnya kerja batin. Doa adalah bagian dari tawakal. Lalu dia berdoa kepada Allah,
sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dia mohon kepadanya. Sehingga doa itu pelengkap dari kerja dan bagian dari bukti tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.